Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, teman-teman aku, semuanya subscribe aku. Yang udah subscribe, yang belum subscribe. Tekan tombolnya. Yang mau di share silakan di share. Yang mau komen silakan komen. Bertemu lagi dengan saya Adel. Kembali ke my YouTube channel. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau mendoakan kalian semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan dikabulkan semua permintaannya gitu. Dan di musim hujan ini semoga kalian itu tidak apa tidak kelelahan dan tidak uh, sakit dan dalam sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman, di sini aku akan menceritakan di mana kejadian waktu itu adalah pada saat saya ngontrak. Saya pernah ngontrak gitu ya. Pernah ngontrak di mana waktu itu sebelum saya datang ke kontrakan ingin mengontrak rumah itu, saya bertanya kepada tetangga-tetangga sebelah apakah ada kontrakan kosong dan mereka bilang ada, dan itu adanya di atas, dia di tingkat gitu kan. Dan sepertinya kalau ngelihat pada saat saya bertanya itu guys, saya melihat ada dari wajah mereka sesuatu yang tanda tanya gitu. Maksudnya ada sesuatu yang dia kayak semacam apa ya, kok kayak nggak yakin gitu. Kalau nah pada saat itu juga saya melihat kontrakan itu dan saya ke atas dan saya lihat kontrakannya seperti biasa guys. Cerita yang dulu yang kemarin itu, cerita yang kemarin saya sejak kecil yang pernah mengalami itu. Jadi kontrakan itu sebelum saya masuk, di dalam dan di luar itu saya merasakan gitu guys. Pada saat saya mau deket pintu, ini bu kontrakannya gitu kan, ibu itu bilang oh iya, iya neng gitu. Nah tiba-tiba saya dari situ aja guys udah ngerasain itu. Saya ngomong ngerasain bukannya saya orang orang yang apa sih namanya, punya indera keenam atau ketujuh, bukan kan, mungkin itu tadinya kali ya yang waktu aku kecil itu. Nah gitu. Nah pas sudah aku masuk, aku lihat oh oke gitu kan, ya udah kita ambil kontrakan itu di atas dan kamar mandi itu kita keluar nggak di dalam. Oke deh, setelah itu aku pindah. Malam pertama, malam kedua itu aku gelisah gitu, gelisah karena ya takut. Semua juga punya rasa takut karena sebelum gue masuk itu gue udah ngerasain yang apa namanya, nggak enak gitu kan gitu. Nah pas malam ketiga itu aku udah ngerasain kayak yang ada yang aneh gitu di kamar mandi guys gitu. Abis maghribnya gue keluar dan gue lihat, gue dikasih tahu sama temen gue tuh yang sebelah, oh, kok lu berani sih udah 3 hari di situ gitu kan. Dan gue bilang iya gak ada apa-apa sih. Gue berusaha buat ngenyamanin gitu kan, walaupun gue tahu itu ada sesuatu gitu kan, tapi gue berusaha buat ngenyamanin. Oke, akhirnya ada lagi cerita ibu warung. Pas gue ke warung katanya ada yang situ ngontrak baru 2 hari pindah katanya gitu. Oke lah, gue cek aja. Akhirnya gue tidur. Gue saking gue takutnya gue ngaji. Begitu gue ngaji kecapean dong gue gitu. Akhirnya gue pasang DVD gitu kan. DVD itu murotal ya. Gue sampai pagi setiap malam gue lakuin itu, tapi rasa takut itu terus takut. Nah tiba pada saat waktunya gue ngalamin tuh ya, gue di dalam, gue telepon sama temen gue. Nah temen gue itu bilang kok ketawa lu cekikikan. Aduh merinding gue sumpah. Kok lu ketawa sih cekikikan gitu, sedangkan gue tuh nggak ketawa nggak apa, gue lagi teleponan gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah gue cuekin. Begitu saya telepon takut dong gue gitu kan, pasti yang gue
cekikan itu gitu kan. Tapi kan ya namanya gue gitu, ketakutan gue adalah kepenasaran gue gitu. Akhirnya gue tidur. Jadi ruangan itu ada dua, di kamar dan di depan. Di depan itu kayak ruang tamu dan bisa gue buat kayak masak-masak gitu kan, karena gue nggak punya sofa jadi gue jadiin dapur. Nah di kamar di sekat itu gue punya pintu guys, gue punya pintu. Dan pintu itu ada bawahnya tuh, masih renggang gitu. Cerita gue tidur tuh kayak celentang gitu kan. Kebetulan posisi muka gue tuh kayak ke eh, arah pintu gitu kan. Arah pintu tuh kayak duk 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 gitu kan. Nah gue diem, gue liatin, gue diem sambil gue baca dalam hati gitu. Tiba-tiba pas gue perhatiin kok gelap gitu. Itu kan lampu di depan terang guys, gelap gitu. Saking gue ini ya, jadi gue kayak orang gimana ya, takut tapi gue penasaran. Ceritanya gue tengkurap guys, gue tuh tengkurap, aku intip dari sela-sela pintu itu guys. Jadi dia itu besar, hitam, gede. Jadi lampu gue tuh ketutupan guys sama dia. Akhirnya gue kesel, gue bangun, gue tendang dulu dong pintunya ya kan. Kode ini gue mau keluar gitu kan, gue tendang buk gitu. Begitu gue tendang, gue buka set gitu, langsung gue buka. Gue lihat nggak ada, langsung terang, terang gitu aja. Gue bilang astagfirullahaladzim, kata gue gitu. Langsung gue jalan ke depan, gue buka pintu, kagak ada juga gitu kan. Ya Allah ya Robi, tadi tuh apa gitu kan. Jadi gue tuh keinget lagi masa kecil gue. Masa kecil gue kenapa sih lagi-lagi gue selalu orang yang gede hitam gitu. Gede hitam, dan satu itu cuma satu yang putih yang duduk di pohon kelapa itu yang pernah gue cerita itu kan. Dan ini hitam gede, masya Allah, kata gue ya Allah ya Rabbi. Nah setelah itu udah gue biarin, oke gue bersih lagi dong, gue pel lagi, gue ngaji lagi, gue bacain, gue siramin air surat yasin semuanya tuh lah biar aman dan sejahtera gitu kan. Tapi kalau gue sholat di situ kayak diikutin gitu guys. Tapi gue kalau masa sholat gitu nggak masalah. Setelah itu malam ke berapa gitu ya, gue belum tidur, gue lagi nonton TV jam 1 apa jam 2. Datang dong bapak-bapak itu yang ronda, duk 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 duk. Kayak ada maling gitu kan. Akhirnya gue coba dong, gue mau keluar nih. Ada apa nih, penasaran, maling ya. Gue udah bawa pentungan gitu, gue bawa pentungan. Kalau maling mau gue getok gitu. Tiba-tiba bapak-bapak ronda, gue bilang, Pak ngapain? Gue gituin sekut-kutuk sama anak muda. Oh ini mbak, kita lagi ngejar-ngejar kuntil anak. Masya Allah, gila guys. Otak gue udah kayak, ini jantung gue kayak begini gitu. Ngejar-ngejar kuntil anak, dan kuntil anaknya itu di atas gue, di kamar gue. Memang di kamar mandi itu serem. Gue aja kalau di atas jam 10 udah gak berani gue tuh buang air kecil kayak apa enggak. Ya ampun, gue makin dar. Tapi gue tetap masih bertahan. Gue kerja, gue balik lagi, akhirnya gue nggak tahan juga guys. Anak kecil nangis guys tiap malam. Baru nginep, baru dateng katanya 2 hari, waktu itu belum gue tempatin, 2 hari langsung pindah gitu. Akhirnya gue ya udahlah, gue daripada begini mati berdiri gitu ya. Tapi gue syukurnya tuh nggak pernah berusaha buat bawa senter gitu, lihat itu enggak guys. Jadi gue tungguin. Pernah suatu malam gue duduk megang pentungan, gue duduk guys di ruang tengah itu sendiri. Gue duduk sengaja, tapi lampu gue nyalain gitu. Itu tembok kaca gue kayak dicakar-cakar begitu guys. Langsung gue getok jendela kacanya, dibesikan jendela kaca itu ada kayak teralis. Langsung gue getok, gue pukul guys. Langsung di situ gue kayaknya udah deh, gue nggak bisa deh kalau kayak gini caranya, dah ampun deh. Gue pernah guys tidur pengen kencing, sampai gue kencing di kantong plastik tuh. Ya ampun, gue bener-bener udah nggak sanggup, udah nggak kuat. Akhirnya gue pamit, gue nggak mau lagi ngontrak di situ guys. Jadi kayak gitu guys ya. Cerita gue waktu gue ngontrak di rumah kosong yang sering dikosongin, dan orang nggak pernah betah di situ. Dan orang bertanya selalu sama gue, Neng kok betah di situ Neng? Orang-orang mah cuma 2 hari sehari.
kata gue insya Allah sih gue kuat lama, tapi enggak juga guys, cukup 3 bulan aja. 3 bulan juga gue panas dingin guys, kayak memang kontrakan itu murah tapi gue kayak perang sama hantu gitu loh. Murah tapi gue bergulat terus gitu sama, bukan hantunya yang bergulat sama gue bergulat sama ketakutan gue karena gue kayak digangguin terus kayak gitu guys. Makanya gue ya ampun deh. Pokoknya mulai detik ini gue nggak mau lagi berurusan sama yang namanya rumah kosong. Jadi gue tuh kalau mau ngontrak itu, mau kos atau mau ngontrak, gue tanya dulu kosongnya baru berapa hari baru gue mau. Kayak gitu guys. Jadi kalau lo ngadepin sesuatu pesen gue yang kayak kayak gitu, udah gue bilang dari yang pertama cerita yang udah lo nggak usah takut. Keringet dingin sih, takut, dak dikduk gitu, tapi kalau kita lawan itu pasti hilang dak dikduknya. Kayak gitu guys. Semoga kalian sama kayak gue gitu, punya rasa takut dan tidak mau menghiraukan rasa takut itu sendiri guys. Oke, thank you for watching. Terima kasih yang udah subscribe-nya, yang udah like-nya, yang udah share-nya, yang udah komennya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua diberkahi dan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kalau umpamanya punya hajat atau apapun segera dikabulkan. Thank you for watching teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam sayang buat saya, dari saya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.